شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan kepada-Nya. Kita kembali melanjutkan bahwa kini kita dihadapkan pada situasi-situasi bermunculan satu aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengesankan nilai-nilai Islam di dalamnya, namun nampak dalam perangai yang tidak wajar sehingga memerlukan tanggapan-tanggapan baik dari sisi rasionalitas terlebih dari sisi spiritual. Karena itulah kajian malam ini menghadirkan solusi untuk persoalan dimaksud. Kita sudah tampilkan beberapa pandangan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengenai aliran-aliran yang beliau nilai sebagai penyimpangan dalam konsep beragama yang benar yang datang ke tanah Jawa diukur dari masa kita sekarang sejak 108 tahun yang lalu, kisaran 1330 Hijrah. Tadi kita sudah simpulkan diantaranya beliau sebutkan aliran Rafidhah, kemudian juga ada penyimpangan klaim-klaim yang bisa menghadirkan hal-hal kemudahan dalam dirinya dikenal dengan abahi, ya, boleh saja, boleh tidak sholat, boleh melakukan perbuatan maksiat, ya, yang penting hati tetap tenang, tetap nyaman dengan tidak beribadah, yang dikenal sekarang dengan aliran kebatilan, ya. Tapi juga ada di antara mereka yang bergaul dengan jin, ia mengambil klaim perpindahan roh atau arwah berpindah, padahal sesungguhnya itu memanfaatkan jin yang beraktivitas dan dimintakan bantuan oleh orang-orang bersangkutan. Baik, klaim ini sesungguhnya bukan berita baru karena Quran pun sudah menginformasikan. Jadi kalau Anda buka suratnya langsung surah Al-Jin, ya, beri nama surah Al-Jin, surah ke-72 itu, ya. Terlebih kalau Anda baca misalnya ayat ke-6-nya itu diisyaratkan oleh Quran. Wa annahu, ya, kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sementara orang dari kalangan-kalangan manusia itu minta bantuan kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin. Kata Quran, ini informasi, ya, dan kalau Allah sudah menginformasikan tidak mungkin keliru. Tidak mungkin keliru. Fazaduhum rahaqa. Jin itu bukan mendatangkan manfaat, tapi akan lebih menyengsarakan. Jadi kalau orang-orang bergaul dengan jin tidak akan membawa manfaat, akan lebih sengsara. Karena itu dalam Quran, kehidupan kita manusia itu langsung diparadokskan dengan dunia jin. Digambarkan bahwa kita berbeda. Jadi nggak usah saling mengurusi masing-masing, biarkan saja. Ya. Saya beri contoh misalnya. Kita manusia di Quran disebut salah satunya dengan ins. Terulang 18 kali dalam Quran, disandingkan dengan kata jin. Ketika disebutkan ins, jinnya muncul. Ya ma'syarul jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ketika insnya dijamakkan, jinnya ikut jamak. Ins jamaknya nas. Ya, terulang 241 kali dalam Al-Quran. Jin jamaknya jinnah, minal jinnati wan nas, selalu ada. Dan itu maknanya sudah berlawanan. Jin secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi. Di fitrah kehidupannya memang sembunyi, bukan nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Ya. Itu jin keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih fatal kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Itu yang masalah itu. Ya. Itu persoalan serius, ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang semacam itu dengan penampilan-penampilan misalnya, maaf, terkesan agamis, itu orang bermasalah. Ya. Jelas di sini, ya. Yang kedua, jin itu punya arti sesuatu yang kasar gitu. Nggak lembut dia, nggak harmoni. Ya. Makanya jangankan melakukan penampakan, nggak ada aja Anda sudah nggak tenang kan? Ya. Saya tidak pernah orang mendapati misalnya sedang masuk jin dan sebagainya tiba-tiba jadi sopan. Ya. Ada orang kemasukan jin datang ke sini, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin ikut pengajian. Nggak ada. Pasti
pasti mulutnya mengacau, tindakannya mengacau, kena kemasukan. Ya, jelas ya? Manusia berbeda. Manusia ins nampak, jin tersembunyi, ins tampak, kelihatan. Makanya sejak dia terlahir sudah nampak. Belum pernah dengar saya ada ibu melahirkan anaknya gak kelihatan, nangis anaknya gak ada. Itu mustahil itu. Pasti ada, nampak, kelihatan. Karena itu dalam hidupnya dia akan terbawa sampai dengan wafatnya akan nampak, kelihatan. Ya. Sebaliknya, kalau jin melakukan penampakan itu jin bermasalah. Kalau manusia senang sembunyi-sembunyi, dia pun punya masalah. Pulang ke rumah, ini ada pintu depan, masuk lewat jendela sembunyi-sembunyi. Itu orang punya masalah itu. Ke masjid orang tenang aja susun saf, dia sembunyi-sembunyi di pojok aja begitu ya. Berbaris, tolong rapatkan barisannya, sudah berapat, geser lagi, orang bermasalah itu. Jelas ya? Termasuk maaf, ins dari kata unusa, anis, anas, lembut, tenang. Ya. Makanya orang yang namanya anis, anisa, anas itu cenderung tenang, lembut. Ya. Maaf, kalau ada manusia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kasar, itu pun ada yang salah dalam fitrahnya. Karena fitrahnya penuh dengan kelembutan, ada yang keliru itu. Ada yang keliru. Jelas ya? Karena itu, kenapa di Quran disandingkan untuk menunjukkan dunianya beda, lain, gak usah saling mengurusi. Tapi ada orang iseng kadang-kadang minta bantuan, kerjasama dan sebagainya, itu persoalan. Saya melihat TV beberapa waktu yang lalu, ini ada persoalan serius, kan? Membawa nama agama, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Nanti kita jawab sebentar lagi ya, logika-logika yang dimunculkan. Ada menggandakan barang, menghadirkan macam-macam dan sebagainya. Yang paling unik tuh begini, didatangkan seorang ulama dengan pakaiannya yang cukup baik, terlihat bagus, dengan penguasaan Qur'annya, sudah bagus benar untuk mengomentari itu, tapi di sampingnya diundang juga dukun yang lain. Ya, pakai jas, lengkap macam-macam, dan dukun tuh jenggotan juga. Masya Allah. Dukun jenggotan, masa antum yang bukan dukun? Masalah. Ya, kalau nggak punya jenggot nggak apa-apa. Sunnah berjenggot tuh kalau berjenggot dirapikan, dirawat. Ingat jangan salah baca hadis ya. Ya, jangan salah baca hadis-hadis tentang jenggot itu merawat jika punya jenggot, bukan menumbuhkan. Jadi kalau misalnya nggak punya jenggot, nggak usah maksa, nggak apa-apa. Itu fitrahnya, ada kebaikan. Beli obat sini, beli arang, kosok-kosok pakai timun, nggak usah. Nggak usah. Jadi begitu tumbuh, rawat dengan baik, itu sunnahnya. Ya. Nah ini yang repot nih diundang, yang satu ulama, satu dukun. Sudah jelas diarahkan ke ayat Quran, diminta pendapat yang satu lagi, panggilannya ki lagi kan? Coba lihat, oh ini saya perhatikan, ini nggak benar, ini penipuan karena tidak ada energi terpancar dalam dirinya. Energi dari mana? Jadi yang jadi masalah gini, akhirnya masyarakat menyimpulkan, oh berarti kalau yang sana palsu, kalau dukun yang ini asli. Jadilah minta pendapat ke situ, itu yang salah gitu. Jelas ya? Ini jangan sampai mengkantar sesuatu yang mungkar dengan kemungkaran yang baru, itu keliru. Ya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Jadi dari dulu yang kerjasama dengan jin itu sudah ada. Jadi yang sekarang tuh ketinggalan, jauh ketinggalannya. Bukan cuma kesiangan, kepagian, kemalaman, kemacam-macam itu, ketinggalan semuanya. Yang jadi masalah tuh ada aja yang ikut tuh. Ya, kalau orangnya sih dari dulu juga udah ada, tapi pengikutnya, kenapa saban hari saban pagi banyak sekali? Ada yang keliru tuh. Ya, kan sering-sering katakan dari dulu di kita ini, menurut penelitian sementara orang, ada satu penyakit yang susah hilang. Cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum, ikut ke situ kan. Masya Allah. Ada mall baru, breng, kagum, datang ke situ. Numpang kagum aja, belanja enggak? Pulang. Aliran baru muncul. Coba cek. Setiap ada kepercayaan, aliran baru, selalu ada pengikutnya. Kita itu. Ya. Saya dengan teman-teman dari sini, kita silaturahim ke MUI Jawa Barat. Apa yang terjadi? Di Jawa Barat katanya hampir tiap bulan ada nabi baru, Pak. Tiap bulan. Nggak tahu yang sekarang. Kemarin katanya di Karawang nabi barunya itu. Ini sudah ada nih. Saya bacakan ya. Agak cepat terakhir karena kita mau mengkantor pemikiran yang tidak tepat ya dengan argumentasi yang cukup logis. Tayyib, wa kadzalika man idda'a nubuwwata ahadin ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam aw ba'da. Dia yang bahaya. Aw man idda'a nubuwwah li nafsihi. Ya, begitu pula sesat, kata beliau. Sesat. Ada sementara orang yang mengaku-ngaku nabi. Awas, ngaku nabi. Ini pengakuan nabi ini bukan cuma sekarang, 108 tahun yang lalu sudah ada, dihukumi sesat. Ya.
Jadi kalau 108 tahun sudah diingatkan, masih muncul juga, butuh berapa tahun lagi untuk diingatkan? Baik itu yang mengaku Nabi sejak adanya Nabi Muhammad, misal Nabi Muhammad ada dulu mengaku Nabi. Atau kata beliau, manidda'a nubuwwa li nafsihi, nabinya sudah meninggal, setelah itu dia mengaku saya Nabi. Nabi baru. Masya Allah. Nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Oh, tapi kan di Quran ada, min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya kan Ahmad. Oh, maka muncul Ahmad aku Nabi. Ada bintang Gulam Ahmad, ada Ahmad macam-macam, ada Ahmad macam-macam, Masya Allah. Oh, ini berbahaya. Berbahaya ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang mengaku-ngaku seperti itu, udah selesai, tinggalkan. Jadi kita buat frame-nya, siapapun namanya. Ya. Saya pernah dapat informasi dari catatan Bakor Pakem Kementerian Agama. Saya kira ini yang terakhir gitu kan. Kan sering saya sampaikan tentang ini, perbatasan Jawa dengan Sunda itu. Ya, agamanya juga baru disebut Jasun, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin namanya. Agak jauh gitu dari Ahmad ini. Ya, ngaku nabi gitu. Baik, saya kira selesai, dibimbing, selesai macam-macam, ternyata muncul lagi. Nah, itu sesat. Ya, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan kembali pada kebaikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Atau ada orang juga tidak mengklaim nabi, tidak mengklaim wali, bukan. Tidak mengklaim guru-guru, bukan. Tapi innahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwwah. Tapi dia merasa mendapatkan ajaran-ajaran walaupun tidak mengaku nabi. Saya sih bukan nabi, saya bukan wali, cuma ada masukan-masukan kepada diri saya untuk melahirkan hal-hal semacam ini. Sesat. Nggak sih? Itu bermasalah. Baik, nah Bapak dan Ibu sekalian, itulah diantara informasi-informasi yang beliau hadirkan. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Tapi mungkin terkait fenomena-fenomena sekarang. Kalau Anda dapati kemudian, apapun bentuknya, kemasannya dan sebagainya, itu tetap menyimpang. Jauhi. Hindarkan, tinggalkan. Apalagi sekarang bulan Al-Muharram, bulan menanggalkan segala hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang jadi masalah Ustaz, kalau yang bicara orang-orang awam yang tak tahu hukum, kami mudah meninggalkannya. Tukang sayur, maaf pada teman-teman tukang sayur ya, ini cuma mengambil contoh saja, jadi bukan merendahkan kalangan tertentu, tidak ya. Misal, tukang sayur ngaku nabi, itu gampang meninggalkannya. Sekarang yang bikin statement misalnya, gelarnya cukup tinggi, S1, kan? Bikin statement tertentu walaupun tidak mengaku nabi, S2, S3, sampai S dingin gitu kan, banyak gelarnya, profesor macam-macam, memberikan statement tertentu, membuat kita itu sulit menerimanya karena menghadirkan logika yang seakan-akan benar gitu kan. Bagaimana menjawabnya? Kita hadirkan beberapa soal dulu terkait dengan situasi kontemporer yang ada sekarang. Kita coba jawab dari sisi logika yang sama, tapi dengan argumentasi yang lebih benar, kan? Dengan sumber yang jelas. Baik, soal-soal dimaksud kita hadirkan dua dulu, kita turunkan kemudian dari ayat Qur'annya sampai dengan hadis-hadis nabinya. Jadi jelas ya, otoritas yang kita bahas dengan argumentasi yang kuat. Baik, saya hapus ini ya. Seperti biasa, datang sendiri, jelaskan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Baik, Anda dan pemirsa di rumah tinggal menyimak saja ya. Itu bahasa Jepangnya kata Pak Kaji Shioshoki gitu ya. Soal 1, karamah. Baik. Soal 2, maksudnya apakah dalam tanda petik ya keistimewaan yang terlihat sekarang ini, tiba-tiba mengeluarkan keris itu kan, muncul dari belakangnya ada perhiasan dan mutiara ya, garam tiba-tiba jadi mutiara gitu kan, macam-macam, dipegang tiba-tiba jadi emas ya. Oh, ini sih souvenir katanya kan. Tapi kalau dipegang sama yang bersangkutan bisa jadi emas. Masya Allah, tiap pegang jadi emas ya. Muka Anda tuh dipegang jadi emas tuh ya, Masya Allah, jadi mahal. 2, kaitan dengan kejadian Nabi Sulaiman. Tuh, Nabi Sulaiman dibawa-bawa tuh, jadi bermasalah juga di sini. Ya. Ketika beliau meminta memindahkan arasnya Ratu Balqis itu kan, ada di Quran surah ke-27 ayat 38 sampai 40. Terkait karamah, kemuliaan ini kita juga kasih dalil dulu, kita bandingkan nanti Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 37 misalnya, posisi paling kiri sebelah bawah ya. Ingat, bedakan dengan mukjizat ya, nanti kita terangkan ya.
Kemudian hadisnya tentang fenomena orang-orang pintar yang memberikan klaim dan sebagainya, jangan kaget karena Nabi sudah informasikan jauh sebelum kita hadir sekarang ini. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, terutama yang syarah Imam An-Nawawi, ada di situ 9 jilid. Anda cari jilid yang pertama, terbitan Darul Hadis ya, supaya kita samakan dulu kitabnya, supaya argumentasinya jelas. Tahun 2002. Jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6. Posisinya sebelah kiri paling atas. Ya, hadisnya dari Abu Hurairah. Ya. Kita biasakan berargumentasi secara ilmiah sehingga saat dipersoalkan kita punya jawaban yang kuat, ya kan? Baik. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai bahasan kita. Saya memulai dari yang paling ujung dulu ya. Kalau Anda mendengar misalnya orang-orang terlihat pintar, baik punya kemapanan dalam intelektualitasnya, berargumentasi, namun argumentasi yang dibangun bukan tentang bidangnya, tapi tentang agama, yang membuat Anda bingung, itu nggak usah kaget. Ya, karena Nabi SAW itu sudah memberikan gambaran informasi tentang hal demikian. Di antaranya terdapat dalam Sahih Muslim seperti telah kita tampilkan di jilid yang pertama halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor ke-6. Jika Anda punya kitabnya, Syarah An-Nawawi terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002. Baik. Lihat kalimatnya, saya bacakan langsung hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman. Nanti akan muncul di akhir zaman, akan nampak di akhir masa. Dajjaluna kadzabun. Ya, para pendusta. Tapi pendusta ini dilukiskan oleh Nabi dengan kalimat dajjal, dajjalun. Ini bahasa kiasan, bukan dajjal sesungguhnya ya. Kalau dajjal sesungguhnya nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 588 yang kita sering baca di akhir saat tahiyat itu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab bi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Jadi bukan dajjal yang ini. Ya. Tapi diambil kata ini untuk mengambil kiasan. Dalam bahasa Arab itu ilmu balaghah disebut dengan isti'arah. Ngambil kinayah, diambil dari situ. Ya. Sebagai ungkapan majaz. Ya. Oke. Kalau dajjal itu pintar atau bodoh? Sudah ketemu Ibu? Belum. Baik. Kalau dia tidak pintar, bagaimana nipu orang? Banyak gitu. Hati-hati ya. Hati-hati. Mental masyarakat kita perlu diasah ini, dipersiapkan. Pada yang begini aja, udah banyak yang ikut puluhan ribu, apalagi dajjal yang muncul. Itu fitnahnya luar biasa itu. Kata Nabi tidak ada yang paling saya khawatirkan kecuali fitnah dajjal itu. Bahaya. Hujan turun hujan, yang kering jadi tumbuh. Yang melawan dajjal tiba-tiba mati. Yang subur jadi kering. Ini kalau yang kayak gini aja udah banyak yang ikut, apalagi ketika muncul dajjal. Berlindung Anda ini, bahaya ini seperti ini. Bahaya. Dajjal itu disebut pintar dia, genius, macam-macam. Nah, jadi nanti kata Nabi di akhir-akhir masa akan muncul orang-orang pintar, tapi pendusta. Bohongnya bukan bohong biasa, bukan bohong masalah korupsi, bohong di pengadilan, bohong macam-macam, bukan itu, bukan rekayasa. Ya. Yang paling menarik, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan bicara pada Anda tentang persoalan-persoalan agama yang bikin Anda bingung. Jangankan Anda, orang dulu pun kata Nabi bisa heran dengan pernyataan itu. Iyyakum wa iyyakum. Anda mesti waspada dengan mereka. Waspada. Kalau orang bodoh bicara bisa tinggalkan. Tapi kalau orang pintar bicara, kita berpikir lagi kok bisa ya, logikanya kayak orang benar gitu. Saya kasih contoh pelan-pelan ya. Di antara mereka kata Quran, ada yang kata-katanya itu begitu menarik, retorikanya cantik banget, susah kita mengelak itu. Ada Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri itu dari atas ke tengah-tengah ke bawah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada sementara orang yang kalau bicara manis kata-katanya, logikanya kayak orang benar. Kadang-kadang menghadirkan ayat-ayat Allah, bersumpah dengan jiwanya, motong-motong ayat Quran, ngambil sebagian hadis. Kata Quran, lihat kalimatnya, wa huwa aladdul khisam. Ini musuh yang paling bahaya. Setan aja, semusuh-musuhnya disebut aduwwum mubin. Ini alad. Alad itu lebih bahaya dibanding yang pertama. Di ini lebih berbahaya dibandingkan setan.
Kalau setan memang ngaku, saya musuh gitu kan, kata setan. Musuh mau menggoda, ini enggak. Dia mengaku muslim, ngaku punya pemikiran, kata-katanya bagus banget. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu yang bicara bukan orang bodoh. Bikin kita kaget, jangankan kita, orang jahiliyah aja kalau ada pasti kaget itu. Zaman jahiliyah itu statement nggak pernah muncul, Pak, Bu. Ada utusan datang pada Nabi, cukup banyak mengatakan ya Muhammad SAW. Kita nggak usah ribut lah. Agama kita memang beda. Agama kita memang beda. Cuma jangan menjadikan kita berselisih, kita gantian aja. Sekarang kami ikut nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu ikut nyembah Tuhan kita. Masih mengatakan agamanya beda, sehingga turun surah Al-Kafirun itu dikatakan lakum dinukum. Ya, untuk kamu kepercayaan kamu, untuk saya agama saya, kita beda, selesai. Dan mereka mengakui beda. Orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya mengatakan agamanya berbeda. Ini orang lewat keluar dari jahiliyah mengatakan semua agama sama. Jangankan kita yang bingung, orang jahiliyah aja bingung. Jelas ya? Nah, ini bahaya seperti ini. Ini berbahaya. Oke. Ada lagi yang mengatakan, muncul lagi pernyataan-pernyataan sekarang. Tidak bicara tentang persoalan demikian, tapi wah ini istilahnya sudah transdimensi, Masya Allah. Sampai hari ini kita kenal ada Trans TV, gitu kan? Trans Studio, ini transdimensi. Ini banget bahasanya. Ya. Sekolah tinggi-tinggi, tapi menyampaikan kalimat yang anak SD pun bingung gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya. Oh ini karomah. Sekarang kita bahas. Apakah benar karomah? Ya. Ada suasana berpindah, kemudian tambah, oke? Ini bukan menggandakan tapi penggandaan. Kalimatnya kan bagus ya. Baik, kita lihat dengan argumentasi yang dibangun. Sekarang kita tidak boleh menyudutkan orang tertentu, tidak. Kalau ada salah, kita koreksi dengan benar, kemudian kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Jangan mencela. Mencela menandakan hatinya kotor. Sekarang kita tarik argumentasi beliau atau orang-orang terkait demikian, kita jawab. Pertama mengatakan ini karomah. Kalau Allah berkehendak, itu bisa terjadi, Bu. Pak, gak usah bicara demikian. Semuanya kalau Allah berkehendak, semuanya terjadi. Hujan kalau Allah berkehendak, hujan. Kalau enggak. Jangankan itu, Dajjal aja kalau Allah berkehendak, tuh bisa melakukan apapun. Tolong berlogika itu yang nyambung. Kalau yang umum-umum, kalau Allah berkehendak, semuanya terjadi. Oh betul, ibu ketika lahir jadi perempuan karena kehendak Allah. Kalau Allah mau sekarang jadi laki-laki terjadi, Bu. Ya, ini logikanya rapuh tuh yang seperti itu. Ya, awas, Anda jangan cepat mengambil sesuatu dengan logika yang rapuh itu bahaya. Nanti dalam ilmu mantik ya, ada pembahasan itu. Ya, kan saya sering contohkan salah satunya ya. Ada orang sekarang membangun opini, Masya Allah, lebih baik pemimpin misalnya, ya, yang non-muslim tapi jujur dibandingkan orang Islam yang korupsi. Itu logika rapuh itu. Sangat jauh, karena tidak seimbang. Dan dulu pernah saya terangkan bagaimana cara menjawabnya, ya. Tidak perlu kita ulas di sini lagi. Tapi itu bagian dari karamah. Orangnya sholat, tawadhu, rendah hati dan sebagainya. Kita jawab, apa itu karamah? Teman-teman sekalian, ada mukjizat, ada karamah, itu berbeda. Baik. Mukjizat dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jaz, mukjizat. Sesuatu yang harus ditampakkan. Sesuatu yang harus ditampakkan untuk membuktikan kekuatan dan melemahkan orang yang menentang. Itu mukjizat namanya. Ya. Jadi sifat mukjizat itu satu, dia harus ditampakkan. Harus kelihatan. Yang kedua, menunjukkan keunggulan orang yang mengklaim mendapatkan mukjizat. Untuk melemahkan orang yang mempersoalkan. Jadi ketika dipersoalkan, bisa dibikin lemah tuh dengan munculnya mukjizat itu. Contoh, Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau diutus oleh Allah menjadi rasul, itu yang marak pada masa itu, yang paling hebat banyak tukang sihir, Bu. Ya. Kalau sihir-sihir itu biasanya diidentikan dengan apa? Tongkat. Dari dulu sampai sekarang, sampai Harry Potter itu kan tongkat tuh semuanya. Ya. Selalu dengan tongkat, Ya. Jadi simsalabim, jadi ada kadabra, ada macam-macam dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat demikian, tapi tongkat. Makanya Nabi Musa ketika diberikan mukjizat pertama kali diberikan tongkat. Tidak main-main. Al-Baqarah ayat ke-60, kan? Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah. Ketika umatnya butuh air, Musa wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Ketika Musa bermohon pada Allah, ya Allah, umatku butuh air. Ada 12 kaum di situ. Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu itu ke batu. Asa itu tongkat kayu. Bisa nggak Anda bayangkan? Kayu dengan batu keras mana?
Batu. Tongkat Musa yang kayu dipukulkan tuh ke batu, keluar 12 mata air. Masya Allah. Tongkat Anda yang emas pukulin ke batu tuh, keluar 12 air mata. Itu batu pecah, keluar 12 mata air tuh. Dilempar jadi ular tukang sihir banyak dimakan, habis semua. Jadi mereka takluk, selesai. Nabi Isa ketika diutus, mukjizat dikasih oleh Allah. Apa mukjizatnya? Karena dulu yang muncul itu kedokteran yang sangat handal, hebat, bisa menyelesaikan banyak persoalan penyakit, kecuali 2. Yang satu penyakit kulit, kolera, yang kedua itu kematian. Nggak ada obatnya. Nabi Isa diutus melahirkan mukjizat yang tadi disebutkan. Kalau diusap sama Nabi Isa, sembuh penyakit. Mengusap dalam bahasa Arab disebut dengan masaha. Yang punya kemampuan mengusap disebut al-masih. Makanya gelarnya al-masih. Yang mukjizat yang mengusap persoalan selesai. Ya, sakit kulit usap selesai. Nabi Isa sakit gigi usap selesai. Ya Nabi Isa mata nggak bisa lihat usap selesai. Pokoknya dokter bangkrut lah pada saat itu mau ya usap selesai. Ya, jadi orang-orang yang merasa hebat dengan ketinggiannya selesai karena nampak semua. Termasuk kalau Anda bisa coba hidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah bangun. Setelah bangun bicara mati lagi. Selesai. Nabi Isa. Jadi bedanya pertama mukjizat masih tampak. Karamah tidak. Karamah adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba yang taat. Kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba yang taat sebagai anugerah atas ketaatan dan kedekatannya. Jadi begitu dia taat, dekat, diberikan Allah kemuliaan supaya dia bertambah yakin dengan Allah. Ya, yakin, dekat, pelan-pelan dengan sifat yang tidak boleh kemudian ditampilkan. Di sifat karamah ini nggak bisa ditampilkan, dipublikasikan, tidak. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat harus ditampakkan, karamah tidak. Jadi pemilik karamah itu akan diam-diam aja, diam, nggak ada show istilahnya. Ya. Datang kamera siap, mana kameranya? Spidol, kan? Masya Allah, di belakang, dompet, ya Masya Allah, macam-macam. Itu nggak bisa begitu, nggak bisa karamah itu dia. Tiba-tiba ada kedekatan, kebaikan, dan nggak boleh diiklankan, nggak nampak gitu. Begitu diiklankan, dia keluar, muncul riaknya, muncul itu bukan orang dekat, bukan taat lagi itu. Jadi kalau sudah kelihatan, tampak, dia dipublikasikan, bahkan sekarang misalnya, kalau bisa beri kesempatan pada guru kami untuk membuktikannya. Orang karamah nggak akan bicara begitu, nggak akan bicara. Jadi akan diam-diam aja. Nanti setelah meninggal baru kelihatan, kisahnya dipublikasikan, kebaikannya nampak. Banyak orang seperti itu. Saya tunjukkan ya, dari yang Quran sampai ke sahabat Nabi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah. Ingat, syarat karamah itu kan satu, bukan nabi, bukan rasul kan? Orang biasa tapi taat dengan Allah. Kita hadirkan di Quran. Ini sampai dimunculkan di Quran. Orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, perempuan namanya Maryam. Ya. Ibu dulu kan sudah ada masukannya. Kalau sedang mengandung, ingin lahir anaknya cantik dan taat, baca surat. Sebetulnya bukan dibaca asalnya. Kalimatnya utlu itu pelajari. Bagaimana orang tuanya mempersiapkannya, merawatnya. Jadi begitu dilahirkan, rawat sesuai dengan pelajaran itu, bukan cuma dibaca. Salah paham itu. Salah paham. Kalau cuma dibaca begitu lahir, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi itu. Ya, siapkan, pelajari. Nah, saat Anda pelajari tentang kisah Maryam di surah Ali Imran mulanya dari ayat ke-35-nya sebelum beliau lahir, itu orang tuanya menyiapkan. Siapkan oleh ibunya, siapkan oleh bapaknya. Begitu lahir dipermohonkan perlindungan kepada Allah, ayat 36-nya diberi nama dengan Maryam. Kemudian setelah itu dicari perawat yang terbaik, pamannya Nabi Zakaria. Jadi kalau Anda ingin anaknya baik, cari guru yang baik yang mengajarkan, yang dekat dengan Allah, dibuatkan mihrab, carikan sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Nih ibu nih malam-malam bapak berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah, anak yang soleh ya Allah, anak yang soleh ya Allah, rajin sholat, bisa menghafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, kan? Di tempat yang tidak mengajarkan Quran, bagaimana bisa tercapai semuanya itu? Ya Allah saya sudah berusaha ya Allah, sampai saya kasih nama anaknya soleh, nggak bisa juga.
Kalau nggak dirawat nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Ketika semua dilakukan, anak ini tumbuh dekat dengan Allah. Lihat kalimatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan. Maka kami yang merawat dia. Kami perhatikan ya, pertumbuhannya, semuanya. Ya, nanti kalau waktunya ada lagi di kesempatan yang lain, bahkan kita bahas yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Maryam. Orang biasa di surat Al-Kahf nanti. Al-Kahf dirawat oleh Allah walaupun bapak ibunya sudah nggak ada. Kalau Maryam bapak ibunya masih ada. Ini bapak ibunya sudah nggak ada. Yatim lagi, yatim tapi oleh Allah dirawat sampai dimunculkan harta dari tembok yang hampir itu. Nanti satu saat kita bahas ya. Baik. Yang menarik kemudian kami pilihkan. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seseorang kan dipilihkan. Kami pilihkan perawatnya. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Oleh bapak ibunya dibikinkan mihrab. Tempatnya diawasi oleh Nabi Zakaria. Yang pegang kuncinya beliau. Tapi begitu setiap akan diantarkan makanan, muncul Nabi Zakaria bawa rezeki, bawa makanan perlengkapan sudah ada. Wajada 'indaha rizqa. Ada di situ tuh. Masya Allah, hebat. Nggak minta macam-macam. Begitu didatengin, datang ada makanan. Musim anggur ada anggur, itu biasa. Bukan musim anggur ada anggur. Bukan musim jeruk ada jeruk. Ada kumpul. Ya. Ini yang paling menarik ini. Bukan Nabi, bukan Rasul mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak pernah publikasi. Ya. Dan Nabi Zakaria juga paham, nggak ada publikasi keluar, ya. Nggak ada. Supaya tidak mengesankan ada orang mengkultuskan, datang minta ini, minta itu, minta macam-macam, nggak ada. Itu dibiarkan sampai menjadi kisah di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kaumnya pun nggak ada yang tahu. Taunya Maryam begitu saja gitu, sampai nanti melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nggak ada, biasa-biasa saja. Jadi orang kalamah itu diam, ada. Perhatikan, begitu ditanya, kalimatnya jelas. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Saya kan nggak antarkan. Qalat hiya min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini dari Allah. Yakin betul kalimatnya, nggak mikir lagi. Ini Allah dan Allah memberikan apapun tanpa batas. Dan ketika Allah memberikan, mustahil Allah memberikan tanpa makna. Semua yang diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu selalu membawa manfaat, ada kebutuhan. Di Maryam itu ketika diberikan oleh Allah, karena memang lapar dikasih makanan. Butuh diberikan ini, bukan sesuatu dihadirkan, gak jadi kebutuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, keluar perhiasan imitasi, butuh juga enggak. Keluar keris, Masya Allah. Ya, itu tidak tepat gitu kan. Jadi sifat karamah itu selalu terkait dengan kebutuhan yang dia butuhkan, diberikan dan yakin dan tidak dipertontonkan. Jelas ya? Nah, ini jawaban yang pertama. Jadi tidak tepat kalau ada seseorang kemudian, mengklaim itu sebagai karamah kemudian dipertontonkan. Itu salah, itu sudah menyalahi dari kaidah. Jelas sampai sini? Baik, yang kedua, ingat, sifat karamah itu didahului ketaatan. Ketaatan, jelas ada kedekatan dengan Allah, gitu kan? Dan sebagainya. Ini ada kedekatan dengan Allah dibangun terlebih dahulu. Orang ini dari mana? Seperti apa ketaatannya? Ya. Bagaimana bacaan Qur'annya? Bagaimana sholatnya? Bagaimana zikirnya dan sebagainya? Harus dilihat dulu, gitu ya. Dan tolong catat kalimat ini ya. Pahami betul. Karamah itu terbagi dua. Karamah hissiyah wal karamah ma'nawiyah. Karamah hissiyah itu yang kayak tadi, datang barang, ada ini, ada itu ya. Itu baru tingkatan kecil. Ya, para ulama yang dititipkan karamah seperti itu justru semakin khawatir. Semakin khawatir karena takut menjadi ujian yang sifatnya mendatangkan ria macam-macam dan sebagainya, bisa salah arah. Itu masih kecil. Tingkat paling tinggi itu karamah ma'nawiyah, yang tidak berupa benda lagi. Ya. Karamah ma'nawiyah itu seperti ini misalnya. Ashabul Kahfi yang tinggal di gua itu. Ya, Masya Allah. Berapa tahun? 309 tahun. Nah, maaf, ibu kenal Ashabul Kahfi? Oh, kenal di mana? Pernah dengar ya? Baca di Quran. Mereka nggak diberi apapun benda, cuma diberikan keberkahan dalam waktunya. 309 tahun tidur, kayaknya baru beberapa hari aja. Baru kemarin kayaknya tidur. Ini ada ulama-ulama, ada orang-orang terbaik yang ketika diberikan karamah tingkat tinggi itu nggak berupa benda, keberkahan dalam waktu, keberkahan dalam ibadah. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat Nabi, tapi kalau baca Quran satu ketika, dan ini nggak heboh ke banyak orang, baca Quran tiba-tiba, angin kencang datang, tambah lagi makin kencang lagi, sampai ribut tuh, berhenti diam lagi, baca kencang lagi, diadukan pada Nabi, ya Rasulullah tadi terjadi begini. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat turun. Saking bagusnya kamu mengaji, baiknya malaikat sampai turun. Kalau kamu teruskan bisa hancur benda di sekitar itu.
Tapi beliau datang kepada Nabi itu nggak pengumuman dulu tuh. Diumumkan, sini datang. Ya, santri saya sini. Kan Nabi meninggal, beliau kan ada keutamaan tuh. Ya, seorang mufti besar, masya Allah, sampai hidup di zaman sahabat-sahabat Nabi, mufti besar, tapi nggak pernah kumpul sini. Kumpul, saya mau baca Quran, dengerin ya, malaikat mau turun nih. Biasa aja gitu, dan itu diam-diam kepada Nabi ya, dilaporkan kepada beliau, takut ada yang salah. Jadi sifatnya tuh khawatir, bukan mendatangkan sesuatu di obral. Jadi ditanyakan, takut kalau ini salah. Mungkin ini jin, mungkin macam-macam dan sebagainya. Tidak, ini anugerah malaikat turun. Kalau semakin banyak kamu teruskan ayatnya, banyak yang turun bisa hancur. Makanya kayak Abdullah bin Mas'ud itu cuma diciptakan satu di muka bumi. Bayangkan kalau Anda semua yang ada di sini baca Quran seperti Abdullah bin Mas'ud, habis komplek ini itu dibaca. Makanya ketika kita baca Quran, malaikat belum tentu turun. Cuma masih dicatat kebaikan-kebaikan itu. Nggak usah dipublikasikan. Ya, jelas ya? Baik. Ini nggak usah kaget kalau dapat anugerah macam-macam. Kami saat tinggal di Mekah dulu, itu Masya Allah. Pak, nggak sedikit Pak Bu. Tiba-tiba orang tawaf, gitu kan? Ya, ada yang teman-teman itu sudah nggak punya, macam-macam lah. Ya, uang sudah nggak ada, sudah habis, jalan ke lampau jauh, tawaf, mohon sama Allah. Ya Allah mohon, ya Allah mohon. Ketika putar ada yang genggam tangannya, begitu sudah selesai keluar 2 real, 4 real. Ada yang begitu gitu. Tapi nggak pernah publikasi. 20 real lumayan, foto ceklik, tawaf sekali mendapatkan 20 real. Sudah aneh itu seperti itu. Ya, nggak usah inilah, nggak usah heboh gitu kan. Itu satu, jelas di sini ya. Baik. Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman di bawah-bawah sudah nggak ada kan yang dihadirkan, yang jadi persoalan juga gitu. Baik. Di surah An-Naml, surah ke-27, ayat 38 sampai 40. Diambil argumentasi. Kita buka ada di Quran, surah ke-27, ayat 38 sampai dengan 40. Masih lihat Qurannya, yang dibaca terjemahannya bukan Qurannya. Yuk kita tanyakan pada orang yang sudah menghafalkan Qurannya, ulama-ulama kita yang paham tafsirnya, paham maknanya, tidak pernah mengomentari seperti Anda. Orang hafal Quran, paham hadis, paham tafsirnya, Masya Allah bahkan dekat dengan Nabi, kayaknya ke surganya itu tinggal selangkah aja, Masya Allah, nggak pernah ada tafsir seperti itu. Anda nggak hafal Quran, nggak tahu Quran, ya kan? Bukan otoritasnya, tiba-tiba berbicara sesuatu yang bisa menyimpang. Kita jawab dulu pelan-pelan. Setelah itu baru kita simpulkan. Dari ayat 38 ada kisah yang sering disitir. Singkatnya, ya, ketika Ratu Bilqis ya, ingin datang berkunjung ke tempatnya Nabi Sulaiman atas undangan yang pernah beliau sampaikan, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, kan? Kemudian sebelum tiba, Nabi Sulaiman menyampaikan kepada jagoan-jagoan yang ada dari kalangan makhluk, pembesar-pembesarnya disebut dengan mala, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni bismillah. Yang hebat-hebat. Jadi yang gak hebat gak dipanggil, yang hebatnya aja tuh. Yang hebat-hebat. Siapa yang bisa mendatangkan arusnya ke sini? Singgasananya, hadirkan ke sini sebelum mereka tiba di sini. Ayat 39-nya qala ifritun minal jinn. Ada ifrit dari kalangan jin. Ifrit itu jin yang paling hebat tuh. Jin yang paling hebat. Masya Allah. Hati-hati ya, kalau sudah masuk pada kategori ifrit tuh udah jin yang luar biasa. Apa dia katakan? Saya akan hadirkan itu qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau bangkit dari singgasanamu, sudah ada di situ. Baik. Dia katakan saya yang paling hebat. Apa yang terjadi? Qala lahu indahu. Qala alladhi indahu ilmu min al-kitab. Tiba-tiba ada seorang yang bukan termasuk kalangan jin, tapi dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang sangat dekatnya dengan Allah. Anugerahnya berupa pengetahuan ada. Jadi ada kedudukan, ada keberkahan, ada pengetahuan. Contoh pengetahuan misalnya, kita lompat sedikit, Quran surah ke-18, ayat ke-65, posisi paling kanan di pertengahan. Itu saking pintarnya, seorang Nabi dan Rasul diminta belajar pada orang itu. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Kemudian Musa dan asistennya ketika berjalan menemukan satu di antara hamba kami, bahasanya hamba, yang kami berikan rahmat kepada dia dan kami ajarkan dari kami ilmu. Langsung diajarkan oleh Allah. Sampai-sampai Nabi dan Rasul belajar dari situ. Nabi Rasul belajar dari seorang hamba. Ada anugerah ilmu. Di masa Nabi Sulaiman, ada orang yang sangat taat dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah ilmu dari kitab yang dengan kedekatannya, Masya Allah, belum memohon saja, baru ada suasana hati, langsung terkabulkan.
Kata beliau, qabla an yartadda tarfuk. Sebelum matamu berkedip, dengan izin Allah hadir sehingga sana. Begitu sebelum berkedip tiba-tiba ada di situ. Perhatikan kalimat ini ya, perhatikan pelan-pelan. Satu, kenapa Nabi Sulaiman menolak jin tapi memperkenankan hamba yang dekat dengan Allah? Ini ajaran besar dari Quran untuk memberikan kesan untuk mencegah, dalam bahasa usul fikih namanya saddud dzari'ah, memotong kemungkinan-kemungkinan buruk terjadi di masa depan. Untuk mencegah kemungkinan terbuka di masa yang akan datang, seseorang minta bantuan kepada jin yang seharusnya bisa dia bangun langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda jadi orang soleh, Anda bisa lebih hebat dibandingkan jin. Jin itu nunggu bangkit dulu baru ada. Anda dekat dengan Allah, sebelum bangkit ada kebaikan itu bisa didapatkan. Kalau Nabi Sulaiman kemudian izinkan, ya udah ifrit aja yang pindahkan. Besok-besok ada orang minta bantuan jin. Kok kamu minta bantuan jin? Oh, jangankan saya, Nabi Sulaiman aja pernah minta bantuan. Kalimat itu akan muncul. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, dilarang kita minta bantuan sama jin, gak boleh. Minta sama Allah. Ya, langsung mohon. Orang minta bantuan sama jin itu orang bermasalah. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Nah, apa bedanya sesuatu yang hadir karena keberkahan dari Allah, sifatnya karamah, kemuliaan, dengan sesuatu yang didatangkan oleh jin? Sekarang kita lihat. Ketika datang singgasananya, saya percepat saja, datang singgasananya, Ratu Bilqis yang hadir. Ya, di komentar Nabi Sulaiman, bagaimana ini istananya? Kayak punya saya, katanya. Kata Nabi Sulaiman, ini punya kamu, dipindahkan dari tempat kamu ke sini. Perhatikan, ini punya kamu, dipindahkan dari tempat kamu ke sini. Satu, memberikan kesan itu mukjizat. Oh, berarti orang ini hebat. Bukan orang biasa, bagaimana bisa mindahkan ke sini, gitu kan? Berarti dia Nabi, Rasul punya kekuatan. Disitulah kemudian ditampakkan supaya dia menyerah. Takluk di situ, muncul hidayah, masuk ke dalam Islam. Tapi yang jadi persoalan serius, garis bawahi di sini. Sifat karomah saja ketika ditampilkan, demikian juga dengan mukjizat, dijelaskan asal usulnya ini dari sini. Ya, untuk membedakan antara anugerah Allah dengan apa yang didatangkan oleh jin. Jin itu sifat pembentukannya, sekali lagi dia tersembunyi, dia tidak bisa menciptakan materi, nggak bisa. Kalau memindahkan dia bisa. Seperti tadi Ifrit bisa pindahkan, cuman dia nggak bisa membuat istana, nggak bisa. Dia cuma bisa mindahkan. Ya, ingat. Jadi ketika orang soleh memohon kepada Allah, seperti Maryam diberikan oleh Allah, asalnya jelas dari Allah, sumbernya ada. Dan ketika dia meminta memindahkan pun dijelaskan, ini punya si fulan, punya kamu, asalnya dari sana, saya pindahkan ke sini, punya kamu. Tapi kalau yang pindahkan jin, itu Anda nggak bisa lacak, ini punya siapa? Nggak akan ketemu. Makanya orang-orang yang minta bantuan kepada jin, ketika memunculkan 1, 2, 3 benda, 4 dihadirkan, dia nggak bisa jawab dari mana asalnya. Ini cuma anugerah dari Allah, nggak bisa. Dari mana gitu kan? Kalau anugerah Allah pasti dibutuhkan, nggak semua orang butuh itu. Ini bahaya. Apalagi ini belum disentuh, nanti besok kalau disentuh baru jadi emas, gitu kan? Nah, sekarang jadi apa? Nah, sekarang soleh Pak, nanti besok disentuh jadi mas soleh. Nggak bisa, tetap aja begitu. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang demikian menggunakan logika yang seperti ini nggak tepat, beda, ya, beda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemungkinan terbesarnya satu, ini ujian untuk kita semua, ujian ketaatan, ujian keyakinan, sekaligus Allah tampakkan supaya kita belajar langsung ini. Bukan untuk jadi pembahasan yang tidak jelas, ngundang ke sana. Nggak usah banyak diseminarkan, sudah ada dari dulu. Semakin banyak ditampilkan, semakin memberi informasi. Yang tidak tahu akhirnya jadi pengen tahu, datang lihat takjub, akhirnya ujung-ujungnya banyak yang salah juga. Ya, selesai, tinggalkan. Nggak usah banyak dibahas. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang seperti itu lagi, cukup tinggalkan. Ya kan? Selesai. Yang dituntut dari kita itu cuma meningkatkan keyakinan kepada Allah dan mengembangkan itu lewat ibadah-ibadah yang benar. Jelas ya? Di sekali lagi, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun disebutkan untuk menguji siapa yang bertambah keyakinannya dan syukurnya kepada Allah. Jadi kalau Anda misalnya terbawa heboh dengan situasi seperti itu, berarti iman kita belum baik tuh. Tapi kalau Anda sudah punya keyakinan, nah ini udah selesai, menyimpang. Ini bukan bagian yang benar. Berarti Anda punya filter yang baik dalam diri. Jelas sih? Baik. Kalau sudah jelas, kami kira itu jawaban yang bisa ditampilkan ya untuk sementara waktu dari persoalan-persoalan yang dihadirkan, termasuk argumentasi yang dibangun. Jadi kita bisa jawab ya. Kalau disebutkan karomah, kita bisa jawab ya. Kalau disebutkan terkait dengan situasi ini, kita juga bisa jawab. Dengan itu, insya Allah benteng kita jadi semakin kuat dan ibadah kita lebih terpetakan. Baik, teman-teman sekalian, barangkali untuk materi malam ini kita bisa cukupkan dengan pembahasan itu dengan kesimpulan satu, ujian dari Allah itu tidak hanya ujian kehidupan berupa materi-materi dunia, tapi juga ada ujian keimanan.
yang bisa meningkatkan atau bahkan melemahkan keadaan iman kita. Karena itu solusinya, satu, bermohonlah kepada Allah setiap waktu supaya Allah menjaga keadaan iman kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Kuatkan kepada pegangan agama yang teguh. Ini satu. Yang kedua, tingkatkan amal saleh supaya dengan itu terbangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat itu semuanya mudah. Ya, kesulitan jadi mudah, rezeki jadi mudah, segalanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, bangun kedekatan dengan orang-orang saleh dan ulama. Kalau Anda tidak merasa dekat dengan mereka ini, Anda akan sulit mengatasi berbagai persoalan terkait dengan iman. Ya, ulama, ingat, ulama ada dai, ada mubaligh, ada ulama, itu berbeda. Ya, nanti lain waktu kita lebih pertajam, ya. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar, pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk-buruk, hadirkan yang baik-baik. Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita. Jelas ya? Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan karena sampai dari kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi ya. Tidak perlu terjadi ya. Kami diminta pendapat tentang ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi, ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan yang penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan? Saya bilang dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahdzir. Tahdzir ya. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya. Saya bilang tidak, itu nggak baik, nggak tepat. Lihat, kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hukum Al-Quran mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak tepat terdengar oleh kita beritanya, itu nggak boleh langsung dihukumi, mesti dicek dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, mesti dicek. Ya. Kalau levelnya level sama, misalnya Ustaz ada yang keliru, diketahui Ustaz yang lain, itu nggak boleh dibuka. Harusnya Ustaz dengan Ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya itu ajaran Quran, ajaran Sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan hati-hati dengan Ustaz itu berbahaya, itu nggak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini nyata, satu kali lewat di satu tempat, begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau, itu malam harinya ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan ketuk pintu. Begitu dibuka, kaget yang datang gurunya sampai mengatakan, "Syekh, kenapa ada yang datang? Saya saja yang datang kepada Anda." Jangan keras-keras. Supaya nggak kedengaran. Jangan keras-keras kalian. Jangankan orang lain, orang rumah pun nggak boleh dengar. Sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam muridnya. Sudah, kembali sana. Saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, jauh kedekatannya dengan Allah. Bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu nggak boleh begitu. Ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka misalnya keterangan tentang orang lain, kalau benar ceritanya itu gibah, kalau salah itu fitnah. Pilihannya cuma dua. Awas. Kalau bukan gibah itu fitnah, jadi nggak boleh. Ya, maaf kalau saya agak tegas ini tentang hal ini, karena ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali. Baca yang pertama, tidak yang lainnya. Nggak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya. Tapi kalau misalnya nggak sholat, nggak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun nggak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu, gitu. Nggak boleh begitu. Kenapa sih? Saya ini baru 4 tahun di Indonesia. Begitu datang ke sini, kok lihat, kenapa sih orang pada ribut nih, saling berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam, sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Antum tim belajar apa sebenarnya? Sampai bisa rame begitu. Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar?
Kalau memang ada yang salah itu kan sama-sama saudara, kita mau jadi ribut. Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Itu Anda sih mau ngajak pada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, nggak ada masalah. Syekh Al-Albani ketika di sampingnya beda, nggak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini. Ya. Sedangkan dia berpendapat yang paling kuat itu yang diam, tapi nggak pernah dicela. Datang sini, pelan-pelan. Fulan katanya, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat. Ya, tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi nggak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami Pak, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain atau mungkin tidak berada di sini. Nah, kondisi ini masih seperti ini nggak baik. Ini nggak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim. Tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk terdengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata. Situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita dan ini salah, mutlak salah. Harus dibenarkan. Baik. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan ada yang keliru, mohon saya dimaafkan ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustadz Adi pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah saya bilang. Saya nggak pernah lihat gitu kan. Ustadz nggak usah lihat ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai. Tapi saya nggak ambil pusing dia. Ada informasi menyampaikan kalau Ustadz Adi itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu yang 177 paspor. Waliyadzubillah, saya travel nggak punya, macam-macam nggak punya, nggak haji lagi saya, nggak ada kerjaan. Jadi hal-hal itu sudah nggak penting ya, sudah nggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita nggak boleh mencela. Kita mendoakan bangun silaturahim dengan baik dan dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan bisa didapat. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا